saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang mengatasi konflik dalam rumah tangga. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, namanya kehidupan bersama di dalam rumah tangga dan latar belakang yang berbeda, suami istri, tentu konflik kadang-kadang muncul. Dan rasa-rasanya lebih gampang memunculkan konflik itu daripada mengatasinya. Dan kita mau berbincang-bincang pada kesempatan ini bagaimana itu mengatasi konflik, karena ini hampir menjadi pengalaman setiap keluarga, Pak Paul. Namun sebelumnya kami ingin tahu lebih dahulu sebenarnya apa aja itu sumber-sumber konflik yang sumber-sumber atau penyebab konflik itu, Pak Paul. Sudah tentu kalau kita membicarakan sumber konflik, kita dapat menemukan daftar yang sangat panjang sekali. Tapi saya kira hampir atau kebanyakan konflik mempunyai satu tema yang serupa, yaitu bahwa kita merasa pasangan kita tidak lagi seperti yang kita harapkan. Atau dengan kata lain, kalau saya gunakan satu kalimat, kita berkata, engkau tidak hidup seperti yang aku harapkan. Bentuknya, wujudnya bisa berbeda-beda, tapi saya kira salah satu akarnya adalah ini. Makanya orang sering mengatakan berbeda pandangan atau berbeda pendapat itu, Pak. Jadi beda pandangan kita dengan pasangan kita, atau pasangan kita memandang kita secara berbeda gitu. Betul. Nah itu kalau tentang perbedaan pandangan, saya kira itu lebih merupakan buahnya atau lebih merupakan wahananya, kendaraannya. Tapi isinya selalu adalah, ujung-ujungnya selalu adalah, engkau tidak seperti yang aku harapkan. Misalkan kita berbeda pandang tentang mau beli rumah yang seperti apa misalnya. Sehingga kita akhirnya berdebat, akhirnya bertengkar. Nah, saya kira di dalam perdebatan tersebut ada satu tema yang tersembunyi, yaitu engkau tidak seperti yang aku harapkan. Kalau engkau seperti yang aku harapkan, maka engkau akan titik. Misalnya, engkau akan bisa mengerti masalah ini seperti aku mengertinya. Engkau akan mempunyai nilai seperti nilai aku dan sebagainya. Tapi biasanya itu kan bukan hal-hal yang sangat prinsipil gitu, Pak Paul. Tapi kok bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan ya? Nah, biasanya kalau kita ini berbeda pandang dikit-dikit, lama-lama menjadi bukit, yaitu lama-lama kita akan membangun suatu persepsi bahwa pasangan kita itu kok nggak bisa ya bertemu dengan kita, memahami kita, dan kita mulailah merasakan frustrasi sewaktu belum berbicara dengan dia. Jadi jangankan sudah berbicara, sebelum berbicara pun kita sudah membangun suatu sikap atau reaksi bahwa percakapan ini pasti akan berujung pada pertengkaran. Nah, akhirnya benar-benar terjadilah pertengkaran karena sikap kita sudah mulai berjaga-jaga atau bersiap-siap untuk mengadakan percekcokan gitu. Betul, bersiap untuk nanti terlibat percekcokan, jadi kita harus menjaga diri, jangan sampai diserang olehnya, begitu. Atau mungkin kita memang harapan kita terhadap pasangan ini yang terlalu tinggi atau tidak pernah kita komunikasikan kepadanya. Nah, Pak Gunawan di sini memunculkan satu kata kunci, yaitu harapan. Jadi saya percaya Pak Gunawan, setiap kita sewaktu menikah sebetulnya membawa satu kantung yang berisi harapan. Harapan-harapan yang kita akhirnya embankan pada pasangan kita untuk dipenuhi olehnya. Nah, kita boleh menyadarinya, boleh tidak menyadarinya. Tapi yang pasti sebetulnya kita masuk ke dalam pernikahan membawa harapan-harapan ini. Pasangan kita pun juga sama gitu, Pak ya? Tepat sekali. Ya, tapi itu apakah seharusnya dikomunikasikan atau bagaimana, Pak, untuk mengurangi tingkat konflik itu? Seyogianya sebelum menikah, suami dan istri itu mulai membicarakan
apa-apa yang diharapkannya. Sehingga harapan-harapan itu dikomunikasikan dan mulai untuk dicoba dipenuhi. Kalau tidak bisa dipenuhi, ya akan dicoba untuk disesuaikan atau dikompromikan. Memang kita tidak bisa ya membicarakan semua harapan dengan tuntas, tapi seenggak-enggaknya harus ada sebagian besar atau garis besar harapan yang telah terungkapkan. Yang berbahaya adalah kalau harapan-harapan ini tidak pernah dibicarakan. Karena ada anggapan ini tidak penting atau ini akan beres dengan sendirinya. Nah, terus melangsungkan pernikahan. Nah, setelah menikah, barulah masalah muncul. Karena harapan-harapan tersebut ternyata memang ada. Dan ternyata waktu tidak dipenuhi, kita sangat merasa jengkel. Nah, kira-kira contoh konkretnya harapan apa ya Pak Boyan? Saya membagi dua jenis harapan, Bu Ida. Yang pertama adalah harapan itu muncul dari yang saya sebut idealisme. Kita membawa harapan yang bersumber dari hal-hal yang kita anggap memang semestinya kita dapati atau temukan dalam pernikahan ini. Hal-hal yang saya sebut idealisme. Contohnya apa? Misalkan kita berkata, seharusnya lah seorang suami berlaku seperti ini. Atau kita berkata, seharusnya lah seorang istri bersikap seperti ini. Nah, itu adalah idealisme kita tentang apa yang seharusnya menjadi perilaku, perbuatan, atau sikap seorang suami atau istri. Yang lainnya lagi adalah konflik seharusnya diselesaikan malam ini juga. Nah, bagi kita yang sudah menikah, kita sadari bahwa hal itu tidak selalu bisa terwujud ya, membereskan konflik pada malam yang sama. Atau kita misalkan mempunyai idealisme terhadap anak-anak kita. Seharusnya lah anak-anak kita menjadi anak-anak yang sangat menghormati orang tuanya dan tidak berbantah dengan orang tuanya. Nah, hal-hal itu yang saya sebut idealisme yang membuahkan harapan. Dan ini yang kita bawa ke dalam pernikahan kita. Yang melatar belakangi timbulnya harapan seperti itu apa sebenarnya? Kalau idealisme itu bisa muncul dari berbagai sumber. Yang jelas adalah misalnya dari idealisme orang tua kita sendiri. Maksudnya kita melihat inilah cara orang tua kita hidup. Misalnya, papa kok sangat nauin mama. Kalau pulang selalu misalnya mengecup pipi mama. Kalau terlambat selalu menghubungi mama melalui telepon. Mama kok begitu sopan, hormat kepada papa. Kalau papa lagi marah, mama tidak pernah menjawab. Nah, itu membentuk idealisme kita. Seharusnya lah mama seperti ini, papa seperti ini. Nah, itu kita bawa ke dalam pernikahan kita. Sumber lainnya lagi misalnya adalah tayangan-tayangan televisi atau film. Tanpa disadari kita pun sangat dipengaruhi. Yang seperti kita pernah bahas dulu. Jadi seharusnya lah suami seperti ini. Misalnya kita melihat dalam film tersebut, si pria sangat dominan. Semua tunduk pada kata-kata si ayah atau si suami. Nah, waktu kita menikah, kita pun mempunyai anggapan, saya seharusnya diperlakukan seperti itu pula. Nah, sumber yang ketiga yang membentuk idealisme kita adalah biasanya nilai-nilai moral atau nilai-nilai spiritual kita. Kalau kita percaya bahwa seorang istri seharusnya tunduk, seorang suami seharusnya mengasihi istri seperti ini. Nah, kita juga mengharapkan hal tersebut terjadi dalam pernikahan kita. Seharusnya lah suami dan istri bersaat teduh bersama malam hari. Nah, kita juga mengharapkan itu terjadi di dalam pernikahan kita. Jadi itulah kira-kira sumber-sumber yang membentuk idealisme kita. Nah, selain idealisme Pak Paul, apalagi yang sumber dari harapan itu tadi Pak? Yang lainnya lagi adalah kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan emosional yang kita miliki itu sebetulnya memerlukan pemenuhan. Yang kita bawa ke dalam pernikahan kita sesungguhnya adalah kebutuhan. Kita ini ingin dikasihi, ingin merasa dihargai, atau kita ingin merasa penting atau bisa melakukan atau memberikan sumbangsi kepada pasangan kita. Nah, semua ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang kita bawa. Jadi misalnya munculnya dalam bentuk kata-kata seperti apa? Misalnya,
seharusnya lah engkau tidak melukaiku. Nah, sewaktu misalnya istri kita mengatakan hal yang melukai hati kita bereaksi keras sekali. Sebab apa? Kita selalu mempunyai harapan tanpa kita sadari, istri kita itu seharusnya lah membangun kita, menguatkan kita. Kita ini lemah, ada kekurangan dalam hal ini, misalnya dalam hal tertentu ini. Nah, seharusnya istri kita membangun, bukannya malah mengenyek atau melukai kita. Nah, waktu istri kita melukai kita tidak terima. Kenapa tidak terimanya? Nah, salah satu penyebabnya adalah karena adanya harapan yang muncul dari kebutuhan itu. Kebutuhan untuk dibangun, untuk dikuatkan, bukan untuk dilukai. Nah, kira-kira kebutuhan-kebutuhan inilah yang seringkali muncul dalam pernikahan. Catatannya adalah ini. Kalau kita berasal dari rumah tangga yang lebih berantakan atau lebih buruk, maka kita akan lebih mempunyai kebutuhan yang besar. Kita kurang dikasihi. Kita dianggap anak yang buangan. Kita memasuki pernikahan dengan kebutuhan yang besar untuk dikasihi. Kalau kita dianggap anak buangan, kita juga menuntut agar pasangan kita menghargai kita. Kata-kata yang sedikit menyinggung kita anggap itu adalah kata-kata penghinaan. Meskipun pasangan kita berkata, saya tidak ada maksud menghina kamu. Tapi kita berkata, kamu memang bermaksud menghina saya. Atau kita dibesarkan di keluarga yang susah sekali. Dan seringkali menjadi objek pelecehan, dianggap tidak ada apa-apanya. Nah, kebutuhan kita untuk menjadi orang yang dianggap penting juga sangat kuat. Sehingga waktu pasangan kita melakukan hal-hal yang seolah-olah meremehkan kita, anggap kita nggak penting, kita bereaksi dengan sangat kuat sekali. Nah, itu harapan yang kita bawa. Jadi semakin buruk masa lalu kita, biasanya harapan yang bersumber dari kebutuhan ini akan makin besar pula. Iya. Nah, kalau seandainya salah satu itu dari pasangan itu menekan baik idealismenya maupun kebutuhannya, kan tidak terjadi konflik. Kalau bisa ditekan, saya kira akan sulit sekali untuk menekannya. Karena kita ini orang yang butuh hidup mendekati idealisme kita. Kalau kita hidup dalam kenyataannya sangat di bawah idealisme kita, biasanya kita akan merasa sangat frustrasi. Contoh yang mudah sekali. Kita mengharapkan bahwa setelah menikah, kehidupan kita akan lebih baik daripada sebelum menikah secara ekonomi. Kemudian kita membangun keluarga, mulailah kita bisa membeli rumah, membeli kendaraan, dan sebagainya. Kemudian kita mengalami kejatuhan. Kita harus jual mobil dan akhirnya harus jual rumah dan mengontrak rumah. Nah, kalau terlalu jauh dari yang kita harapkan, itu bisa sangat memukul kita. Kita hidup sepertinya disilusi ya. Seperti mengalami kekecewaan yang berat sekali. Nah, jadi sekali lagi, memang ya idealnya kita menerima. Sudah tentu dalam kasus seperti yang tadi saya gambarkan, jawabannya adalah kita mesti menerima fakta tersebut. Tapi bukankah sulit ya menelan kepahitan seperti itu? Jadi ya sampai titik tertentu kita masih bisa menoleransi kalau idealisme itu tidak terwujud. Tapi kalau terlalu jauh, kita biasanya bergolak, kita melawan, kita memberontak, tidak mau menerima fakta tersebut karena terlalu jauh dari idealisme. Ya, mungkin bentuk konfliknya yang beda jadinya Pak Pal ya. Bukan konflik dengan pasangannya, tapi konflik dengan dirinya sendiri. Kalau hanya itu lebih mendingan Pak Gunawan. Tapi seringnya konflik dengan pasangannya. Pasangan juga ya. Betul. Karena ketidakpuasan itu tidak bisa akan kita lampiaskan pada pasangan kita. Dan ada kalanya memang pasangan kita juga mempunyai andil yang besar. Contoh dalam kasus yang tadi saya gambarkan, misalnya kejatuhan tersebut dikaitkan dengan keputusan bisnis suami kita yang kita anggap kurang bijaksana. Kita misalkan tidak begitu menyetujuinya, tapi tetap dia laksanakan. Hasil akhirnya adalah kebangkrutan. Nah, cenderungnya dalam kasus seperti itu kita menyalahkan pasangan kita. Dan nggak bisa enggak, itu akan menimbulkan kemarahan yang tanpa putus-putus. Nah lalu
mengatasinya bagaimana Pak Paul? Kalau sudah konflik itu memang betul-betul muncul di dalam hubungan suami istri. Yang pertama adalah kita mesti menyadari bahwa konflik terjadi tatkala harapan berubah menjadi tuntutan, Pak Gunawan. Jadi maksud saya begini, kita mesti mempelajari atau menyadari anatomi perkembangan konflik itu sendiri. Nah, konflik mulai muncul tatkala harapan berubah menjadi tuntutan. Nah, saya berikan kata-katanya. Misalnya, kita sebelumnya berkata, engkau seharusnya, itu harapan. Engkau seyogianya lah begini, itu harapan. Lama-lama kalau harapan itu tak terpenuhi, yang muncul bukan lagi engkau seharusnya. Yang muncul adalah engkau harus. Begitu. Engkau seharusnya lah menelpon kalau engkau pulangnya lebih malam. Lama-lama kalau tidak ditelepon-telepon, engkau harus menelpon saya. Kalau tidak telepon berarti engkau tidak peduli dengan saya. Nah, seperti itu. Jadi yang muncul setelah harapan adalah penekanan tuntutan tersebut. Kita menekan pasangan kita atau kita menuntut pasangan kita untuk memberikan yang kita minta itu. Nah, jadi ini biasanya anatominya yang pertama adalah ini dulu. Perubahan harapan menjadi tuntutan. Setelah itu? Nah, setelah itu adalah malangnya pasangan kita bereaksi. Bereaksinya begini, kita akan menuntut. Waktu kita menuntut, pasangan kita berasa kita kok nggak mengerti dia. Jadi dari pihak dia akan berkata, engkau tidak mengerti aku. Aku misalnya dalam soal pulang terlambat. Aku kan lupa. Si orang lupa ya mohon dimaklumi. Misalnya. Nah, engkau tak mau mengerti aku. Maka meskipun aku sudah jelaskan, engkau masih memarahi aku. Berarti engkau nggak mau memahamiku, nggak mau mengertiku. Nah, rasa tidak dimengerti ini biasanya melahirkan kemarahan. Tidak bisa tidak. Jadi pasangan kita marah. Karena merasa kita kurang mengerti situasi dia. Terlalu menuntut dia. Dia marah, kita balas marah. Karena kita menuntut, dia tidak memberikan, malah marah. Begitu. Dia marah karena merasa kok kita nggak mau mengerti situasi dia. Terus menuntut. Marah dibalas marah. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Iya. Nah, lalu bagaimana Pak kalau sudah seperti sama-sama marah itu kan katakan orang dikendalikan oleh emosinya. Betul. Nah, pada waktu marah yang penting adalah kita menyadari bahwa sebetulnya kita marah akibat kita menganggap pasangan kita gagal memenuhi tuntutan kita, dan yang satunya akan berkata kita gagal atau untuk mengerti dia. Untuk mengerti dia. Dan akhirnya kita menganggap kegagalan memenuhi tuntutan dan kegagalan mengerti sebagai suatu pelanggaran. Nah, kita akan masuk sekarang kepada firman Tuhan Pak Gunawan untuk melihat metode penyelesaiannya. Saya akan membuka Galatia pasal 6. Saya akan bacakan ayat pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kata pelanggaran yang digunakan di sini sebetulnya berarti jatuh atau langkah yang salah. Nah, memang dalam konteks Galatia 6 ini yang sedang dibicarakan Paulus adalah kejatuhan ke dalam dosa. Namun saya mau menerapkan konsep ini ke dalam keluarga pula. Jadi maksud saya adalah pasangan kita atau anak kita bisa jatuh, bisa gagal memenuhi harapan atau tuntutan kita. Nah, apa yang kita lakukan suatu kita menemukan pasangan atau anak kita gagal memenuhi tuntutan atau harapan kita. Nah, yang pertama adalah Tuhan tidak memerintahkan kepada kita untuk memarah-marahi pasangan kita atau anak kita. Bukan ya. Firman Tuhan malah meminta kita harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Nah, kata memimpin ke jalan yang benar sebetulnya berasal dari istilah medis dalam bahasa aslinya. Istilah medis yang dapat diterjemahkan merestorasi,
memulihkan, mengembalikan kepada keadaan semula. Nah, istilah medisnya sesungguhnya berarti meluruskan tulang yang patah. Jadi Tuhan meminta kita untuk meluruskan tulang yang patah itu, atau orang yang gagal hidup sesuai dengan harapan yang kita minta darinya. Nah, jadi inilah langkah yang Tuhan minta. Berikutnya adalah Tuhan memberikan syaratnya. Siapa yang boleh memimpin orang ke jalan yang benar? Tuhan berkata, orang yang rohani. Nah, saya mengambil definisi orang yang rohani dari Galatia 5, 22, 23. Yang kita juga sudah kenal ya, yaitu orang yang mempunyai buah roh. Misalnya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Serta ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi maksudnya orang yang rohani, orang yang hidupnya dipimpin oleh roh. Begitu. Jadi sangat sulit ya Pak Paul ini kalau dan tidak mungkin untuk dilakukan orang yang belum mengenal Tuhan. Betul. Nah, orang yang belum mengenal Tuhan saya kira akan kesulitan untuk mempunyai kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Betul sekali. Dan itu kalau tadi Pak Paul singgung ke buah-buah roh, itu kan ada di sana kelemah lembutan ya. Biasanya memang di dalam pertengkaran itu kalau ada salah satu yang mulai bersikap lemah lembut, konflik itu akan cepat diredakan itu daripada dua-dua ngotot. Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi Tuhan menambahkan syarat perawatannya ya adalah dilakukan dalam roh lemah lembut. Bukankah tulang yang retak kalau kita perlakukan dengan kasar malah patah. Jadi orang yang dalam keadaan gagal atau jatuh, kita marah-marahi atau perlakukan dengan kasar, biasanya makin patah. Termasuk ini pasangan atau bahkan anak-anak kita sama ya. Waktu mereka jatuh, kalau kita kasari, makin patah. Kenapa juga Tuhan meminta lemah lembut? Karena ini dia. Kita mesti menyadari kita pun sama-sama rawannya. Jadi Tuhan berkata, jangan sampai ya, jadi sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saya ada satu contoh yang bagus sekali Pak Gunawan dan Ibu Ida. Beberapa waktu yang lalu saya mencari-cari apa, saya lupa ya barang saya ketinggalan. Saya tanya anak saya, tanya istri saya, nggak ada yang tahu. Saya ini kok mempunyai anggapan kalau sampai barang saya hilang pasti ada yang pakai terus lupa. Iya, taruh di situ lagi. Sebab saya orangnya hati-hati dengan barang-barang saya. Saya tanya-tanya nggak ada yang melihat, tapi dalam hati saya sudah langsung menuduh pasti mereka yang memakai. Atau saya pegang kantong saya, ada di situ barang yang saya cari. Itu kalau kita keburu marah atau Pak Paul jadi marah-marah, yang lain juga akan marah Pak Paul ya. Yang lain pun jadi marah karena mereka merasa melakukan itu. Gitu. Tapi dituduh melakukan itu. Jadi di situ saya diingatkan Tuhan, kamu itu harus berhati-hati menuduh orang, sebab kamu pun tidak luput dari kesalahan yang sama. Saya kadang-kadang memang sedikit jengkel karena istri saya itu kalau taruh barang suka lupa. Jadi kalau dia tanya, mana ini saya, mana itu saya. Dulu saya suka ikut jengkel karena saya ikut-ikutan nyari. Lama-lama akhirnya saya nggak ikut-ikutan nyari sebab sudah terlalu biasa. Barangnya hilang, berikan waktu beberapa menit ya nanti dia akan temukan lagi. Jadi saya tahu saya orangnya hati-hati, nggak hilang. Jadi waktu ada yang hilang, saya menuduh orang yang menghilang, nggak berahalnya saya sendiri yang salah taruh. Iya. Memang sesuai dengan tadi yang dibacakan Pak Paul dari Alkitab, bagaimana memperagakan kelemah lembutan itu di dalam kehidupan berkeluarga untuk mengurangi pertengkaran di dalam hubungan suami istri itu Pak Paul. Betul Pak Gunawan. Dan memang Tuhan meminta orang yang rohani Pak Gunawan. Jadi maksudnya adalah orang yang lebih baik. Kita kalau ditegur oleh orang yang sama-sama banyak salahnya, seringkali juga melakukan kesalahan yang serupa, kita nggak terima. Justru kalau kita mempunyai kehidupan yang saleh, yang rohani, pasangan kita juga akhirnya lebih bisa mendengarkan teguran kita atau masukan kita. Sehingga pertengkaran akhirnya lebih bisa dihindarkan.
Jadi memang pertengkaran boleh saja terjadi kalau tidak bisa dihindarkan, tapi itu bukan berarti harus berlarut-larut dibiarkan, karena Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada kita melalui Roh-Nya yang kudus untuk bersikap lemah lembut terhadap pasangan kita. Betul. Iya. Jadi demikianlah tadi saudara-saudara pendengar, kami telah mempersembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengatasi konflik dalam rumah tangga. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan